Ketika kamu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kamu punya 3 pilihan. Tinggalkan situasi tersebut, merubahnya, atau menerima seutuhnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Power of Now karya Eckhart Tolle. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kekuatan dari hidup saat ini yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang dijalani. Seringkali kita menghabiskan waktu entah itu terjebak dalam masa lalu atau cemas terhadap masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Di waktu yang bersamaan, kita juga berharap hidup kita bisa lebih bahagia walaupun kita tidak tahu caranya bagaimana. Dengan hidup di saat ini, kamu akan menemukan kebahagiaan dan diri kamu seutuhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup di masa lalu dan di masa depan. Kita cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir soal masa lalu dan masa depan. Kita sibuk mengenang dan menyesali masa lalu, atau di saat lain, kita malah sibuk merencanakan atau mengkhawatirkan masa depan. Yang sering kita lupakan, yaitu momen yang sepenuhnya tersedia untuk kita, yaitu saat ini. Padahal, momen yang paling penting dalam hidup adalah momen saat ini. Kapanpun kamu merasakan sesuatu, perasaan tersebut kamu alami di saat ini. Jika kamu menyadarinya, maka kamu akan sadar kalau masa lalu tidak lebih dari kumpulan momen saat ini yang sudah lewat, dan masa depan hanyalah kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir di hidupmu. Contohnya seperti ini. Suatu pagi kamu bangun terlambat 10 menit dari jadwal rutinitas kamu setiap hari. Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Mungkin kamu kesal karena ketiduran, dan berpikir, coba saja kamu tidak mematikan alarm ketika pertama kali berdering. Pikiran kamu langsung terbang lagi ke masa depan dan berpikir kalau kamu pasti akan dimarahi oleh bos karena terlambat. Inilah yang biasanya terjadi. Kita terombang-ambing dalam masa lalu dan masa depan. Tidak ada untungnya mengkhawatirkan masa depan atau tinggal di masa lalu. Tetapi, ada banyak manfaat untuk hidup di saat ini. Misalnya, kamu mendapat tugas yang menantang seperti menulis skripsi. Seringkali, hal ini tampak terlalu besar dan rumit untuk dicapai. Jika kamu cemas dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, atau menyesali kenapa kamu tidak mulai mengerjakannya dari awal, kedua hal ini tidak akan mengubah kenyataan yang kamu jalani sekarang. Namun, jika kamu berusaha mengerjakan setiap bagian dari skripsi satu persatu, maka kamu akan lebih mudah menyelesaikannya. Apakah kamu pernah menyadari, walaupun tidak ada orang yang ingin menderita, tetapi kenapa banyak orang tidak bahagia? Ternyata, sumber dari penderitaan mereka berasal dari pikiran. Apakah kamu tahu kalau pikiran adalah alat yang sangat kuat apabila digunakan dengan tepat? Namun sayangnya, kebanyakan dari kita tidak secara sadar menggunakan kemampuan pikiran. Yang terjadi justru kebalikannya. Kita dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu pertanyaan ini. Siapa saya? Apakah jawaban kamu berisi soal pekerjaan, status sosial, hubungan keluarga, dan sebagainya? Apakah kamu sadar kalau jawaban yang kamu berikan adalah kumpulan dari hal yang berada di luar diri? Kumpulan identitas yang kamu sebutkan sebelumnya bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Tolle menyebut hal ini sebagai ego. Ego berasal dari masa lalu yang berisi kumpulan pengalaman, memori, dan sebagainya, atau masa depan yang berisi jati diri yang kamu inginkan. Kedua, akar dari penderitaan. Apa itu penderitaan? Biasanya, penderitaan muncul karena pikiran. Pikiran menciptakan penderitaan dengan cara menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena kita tidak bisa mengontrol masa lalu dan masa depan, hal ini lalu membuat kita menderita. Jadi, apa solusinya? Caranya bisa dimulai dengan memindahkan fokus kita dari pikiran ke tubuh. Tubuh kita paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dengan mendengarkan sensasi tubuh, maka akan membuatmu lebih sadar pada momen saat ini. Jika kamu melakukan latihan ini terus-menerus, maka kamu akan mengubah hubungan kamu dengan pikiran. Kamu akan lebih sadar dengan apa pikiran yang muncul, sehingga pikiran ini tidak akan menghasilkan penderitaan dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa depan.
Tips lain yaitu dengan mengamati pikiran tanpa memberikan penilaian. Tadi di awal kita sudah bahas, kalau identitas diri yang berasal dari luar bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita bisa memberikan jeda dalam arus pikiran yang tiada henti dengan mengamati tanpa memberikan makna. Sebagai informasi, menilai segala sesuatu merupakan tugas dari pikiran dalam memahami. Jadi, jika kamu memberikan penilaian terhadap pikiran yang muncul, maka kamu akan kembali lagi dalam siklus tersebut. Contohnya begini, kamu bangun tidur dan mulai lari pagi. Jika itu terjadi, ikutilah tubuhmu dan berlarilah. Namun, tiba-tiba muncul suara di dalam diri yang bilang, buat apa lari pagi? Lebih baik lanjut tidur aja. Atau, misalnya seperti ini, daripada lari pagi, lebih baik kerjain tugas yang belum selesai kemarin malam. Ketika muncul suara tersebut, tahan diri kamu untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Kamu hanya perlu tersenyum saja dan menerima kalau pikiran itu muncul. Latihan ini akan membuat kamu belajar cara mengamati pikiran tanpa harus mengikuti kemana pikiran akan membawamu. Nantinya, apabila kamu sudah rutin berlatih, toleh mendeskripsikan keadaan yang optimal untuk hidup saat ini sebagai permanent alertness. Ini merupakan kondisi di mana kamu berada dalam keadaan aktif menunggu. Hal ini sama seperti ketika kamu sadar kalau ada hal besar atau penting yang akan segera terjadi. Dalam kondisi tersebut, perhatian kamu akan fokus pada saat ini. Kamu tidak akan punya waktu untuk sibuk melamun, merencanakan, atau mengingat masa lalu yang seringkali mengganggu kita dalam hidup saat ini. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengerjakan sebuah ujian, seharusnya kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk khawatir hasilnya seperti apa. Tapi, kamu harus fokus pada saat ini dan mengerjakan soal ujian sebaik mungkin. Ketiga, menerima kejadian di luar kontrol. Bagaimana jika kita sudah hidup di saat ini, namun perasaan sedih dan sakit tidak bisa dihindari? Apakah kita harus menekan perasaan ini dan berpura-pura kalau semua baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mayoritas penderitaan memang berasal dari pikiran kita sendiri. Namun tentu saja, ada hal di luar dari kendali kita. Contohnya seperti ini, rasa sakit yang berasal dari kehilangan orang yang dicintai. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mengalami kejadian yang memberikan kamu sakit, maka kamu bisa belajar untuk menerima apa adanya. Sebagai contoh, ketika kehilangan orang yang dicintai, kamu tentu saja akan berduka dan sedih. Namun, ketika kamu berusaha untuk menerima hal ini sebagai bagian hidup apa adanya dan tidak bisa diubah, maka kamu akan menghindari penderitaan yang berkelanjutan. Menjadi sedih adalah perasaan alami, dan kamu tidak perlu malu atau bersalah. Sedangkan menerima, artinya kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk berharap kalau semuanya berbeda. Perlu disadari, fokus pada hidup saat ini tidak berarti kamu menjalani hidup yang pasif. Contohnya begini, jika kamu terjebak dalam lumpur, tidak berarti kamu diam saja dan menerima keadaan ini. Tapi, kamu bisa mencoba tanpa harus panik untuk membebaskan dirimu dari lumpur tersebut. Kamu akan melihat dunia bukanlah sebagai tempat di mana berisi masalah yang tiada henti. Namun, kamu melihat dunia sebagai situasi yang mampu dikendalikan dan bisa kamu selesaikan satu persatu. Jangan meratapi masa lalu, jangan juga mencemaskan masa depan. Hidup yang kamu miliki hanya berada di saat ini, momen ini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.